Episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Tombak bencana alam memiliki kekuatan guntur yang sebenarnya. Dan di bawah guntur, kecepatannya meningkat drastis. Pada saat ini kedua serangan akhirnya bertemu dan meledak di udara. Satu adalah energi pedang yang meniru guntur, dan satu lainnya adalah tombak dengan kekuatan inti guntur. Saat keduanya bertabrakan, ledakan guntur langsung meletus menyapu seluruh aula. Lusinan orang yang menyaksikan pertempuran dari samping buru-buru mengambil tindakan untuk memblokir guntur yang datang. Suara tabrakan yang bergemuruh tidak ada habisnya. Seluruh aula bergetar hebat. Sekalipun ada lebih dari selusin keabadian kaisar yang membentuk perisai di sisi depan, mereka tetap tidak bisa menghindari pengaruhnya. Setelah konfrontasi sengit, sosok besar Xiaoyan masih berdiri dengan kokoh. Energi putih yang meningkat memamerkan tubuh fisiknya yang sangat kuat. Bahkan dua ilmu pedang yang ditujukan Ye Chuan masih tidak cukup menyebabkan kerusakan apapun pada Xiaoyan. Itu bahkan tidak mampu memotong selai rambutnya. Serangan Ye Chuan tidak lebih dari sekedar mendedikasikan kemampuan bertarungnya sendiri. Itu hanya mengerikan dalam legenda. Namun tampak biasa-biasa saja di hadapan Xiaoyan. Dengan bisa mematahkan dua ilmu pedangku tanpa terluka, aku akui bahwa kamu memang memiliki bakat yang menakjubkan. Tapi jangan lupa bahwa masih ada ilmu pedang terakhir. Ini adalah ilmu pedang ketigaku. Mari kita lihat, apakah kamu benar-benar mampu menahannya? Ucap Ye Chuan sambil menggambar lingkaran dengan pedangnya. Kali ini roh pedang di belakangnya tiba-tiba menyusut menjadi sehelai kabut putih yang memasuki pedang. Segera setelah itu kekuatan abadi yang mengandung niat pedang melonjak dengan liar. Dengan gerakannya, energi pedang yang menguap diaglomerasi menjadi 3 pedang di depannya. Di sisi lain Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya. Kekuatan di tubuhnya mulai melonjak. Baik apakah itu inti api, inti guntur, kekuatan jiwa, energi keabadian, kekuatan 6 keinginan, dan kekuatan energi darah Yuan Shen. Semuanya terakumulasi menjadi satu di dalam tinjunya. Ini adalah skill bertarung yang ia peroleh dari pagoda emas, yaitu 7 dewa pembunuh. Fluktuasi yang mengerikan terpancar dari tinju Xiaoyan. Tubuhnya yang besar mengambil langkah ke depan dan secara inisiatif menyerang terlebih dulu. Ini akan menjadi satu pukulan pada satu waktu. Bentrokan antara kedua makhluk abadi dimulai lagi. 3 pedang menghancurkan langit. Bunuh! Teriak Ye Chuan sambil menunjuk ke depan. 3 pedang itu berdengung seolah-olah mencari targetnya. Segera setelah itu mereka menukik lurus ke arah Xiaoyan. Tinju dewa pembunuh. Bom! Teriak Xiaoyan. Tinju yang dipenuhi energi penghancur mutlak dilemparkan lurus ke depan. 3 pedang yang tiba langsung hancur dengan ledakan. Tinju Xiaoyan yang berisi 7 jenis kekuatan benar-benar tercurahkan saat ini. Gelombang ledakan yang terjadi di tengah aula langsung menenggelamkan kedua sosok tersebut. Saat ini puluhan orang yang menyaksikan pertempuran di aula utama buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Dampak mengerikan yang tersapu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan dengan perisai doki. Oleh karena itu mereka buru-buru kabur seperti sekelompok burung yang berterbangan. Jika kekuatan ini mengenai mereka, bahkan keabadian kaisar langkah ke-7 akan terluka parah meskipun tidak mati. Oleh karena itu mereka tidak berani gegabah ketika mengamankan diri ke titik terjauh. Hanya saja mereka masih tidak tahu dari mana asalnya dampak dahsyat ini. Apakah itu energi pedang Ye Chuan, ataukah berbagai kekuatan yang muncul dari tangan Xiaoyan? Namun yang pasti ledakan dahsyat ini sangat mengerikan. Setelah lama kemudian, suara gemuruh akhirnya berangsur-angsur hilang. Detik berikutnya tiba-tiba saja terdengar suara teredam di pusat kabut yang belum sepenuhnya menyebar. Terlihat sesosok tubuh melesat keluar, menghantam keras ke dinding aula. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dan orang yang tertembak ini tidak lain adalah Ye Chuan. Tanpa menunggu semua orang mengungkapkan keterkejutannya, sebuah tangan yang dilapisi nyala api langsung menembus dada Ye Chuan. Kemudian lengan berdarah muncul dari belakang punggungnya. Di telapak tangan berdarah itu ada jantung emas. Tanpa ragu-ragu tangan itu menjepitnya dengan 5 jari dan meledak dengan keras. Hanya setelah itu sosok itu meraih kepala Ye Chuan lagi, kemudian membantingnya ke tanah. Sosok itu menginjak kepalanya dengan 1 kaki dan menghancurkan sepenuhnya. Pertempuran ini harus berakhir. Tidak ada gunanya terus mengulur waktu. Ucap suara yang dipenuhi ketegasan itu. Dan sosok ini tidak lain adalah Xiaoyan yang sudah kembali ke bentuk normalnya. Dengan jentikan jarinya, seutas nyala api hitam dilemparkan dan menempel di tubuh Ye Chuan. Saat berikutnya nyala api tersebut menyebar dan membakar seluruh tubuhnya. Bahkan darah yang berceceran berubah menjadi abu. Xiaoyan mengakui bahwa ketiga ilmu pedang Ye Chuan cukup kuat. Mungkin kekuatan Ye Chuan sudah menjadi keabadian dewa di masa kejayaannya. Namun dia saat ini hanya sosok yang dibangkitkan.
sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melukai tubuh fisik Xiaoyan dengan pedangnya. Faktanya Xiaoyan bisa saja mengakhiri pertarungan ini lebih awal. Hanya saja dia ingin melihat seperti apa kekuatan dari 3 ilmu pedang milik Ye Chuan. Pada saat ini misi pertama, membunuh penguasa Istana Yin bisa dikatakan terselesaikan. Xiaoyan benar-benar dapat mengalahkannya hanya seorang diri. Tentu saja kasus ini hanya berlaku kepada Xiaoyan yang kekuatannya sebanding dengan langkah ke-9 keabadian Kaisar. Adapun untuk kelompok orang yang berbaris di sana, memang sulit bagi mereka menghadapi Ye Chuan Master Pedang. Kekuatan 3 pedangnya telah mencapai tingkat keterampilan bertarung kuno yang kuat. Tanpa dukungan pertahanan yang kuat, dengan kekuatan kelompok orang ini, jika mereka tidak menggabungkan kekuatan gabungan dan formasi untuk membatasi kendali, mereka pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini sebuah bola cahaya muncul di atas tubuh Ye Chuan. Xiaoyan mengangkat tangannya ke arah Zhonggu sebagai isyarat. Melihat ini, Zhonggu mengerti dan dia buru-buru berlari ke sisinya. Setelah itu Zhonggu mengeluarkan token iblis kuno dari cincin penyimpanannya. Kelompok cahaya itu mengalir ke dalam token kuno, kemudian segel emas tiba-tiba muncul. Jangan bilang bahwa token iblis kuno yang asli juga akan memperoleh segel emas ini ketika salah satu utusan menyelesaikannya. Ucap Xiaoyan merasa curiga di dalam hatinya. Dia ingin menyelidiki token iblis kuno untuk memastikannya. Tetapi ketika dia teringat kejadian terakhir kali, dia membatalkan keinginan tersebut. Xiaoyan tidak mau gegabah. Dia merasa bahwa masing-masing token iblis kuno sudah ditanamkan jejak jiwa dari Dewa Iblis Yuyan. Oleh karena itu Xiaoyan tetap membiarkan Zhonggu yang memegang token iblis kuno. Setelah kelompok cahaya menghilang, di atas mayat Ye Chuan ada juga pedang patah yang melayang di udara. Melihat ini Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Dengan lambaian tangannya, pedang patah itu melayang di depannya. Setelah mengamati sejenak, kekuatan jiwa Xiaoyan mengalir ke dalam pedang patah. Saat berikutnya sosok Ye Chuan muncul di benak Xiaoyan. Saudaraku, terlepas dari pertarungan kita sebelumnya, itu bukan sesuatu yang dapat aku kendalikan. Aku adalah Ye Chuan, leluhur dari klan Ye. Tolong bantu aku membawa sisa jiwaku kembali ke tanah airku. Ucap sisa jiwa Ye Chuan itu. Xiaoyan langsung melambaikan tangannya dan membuang pecahan pedang itu begitu saja. Namun tanpa diduga pedang patah itu terbang lagi ke depan Xiaoyan. Dan sebuah suara sekali lagi muncul di benaknya. Teman, jika kamu bisa melakukannya, aku bisa memberimu keterampilan bertarung kuno. Ucap jiwa Ye Chuan. Kalau begitu berikan padaku sekarang. Jika tidak, kamu hanya bisa menemukan orang lain. Ucap Xiaoyan secara langsung. Sekarang aku hanyalah sisa jiwa. Aku dipenjara di sini oleh klan Qimi. Saudaraku, aku tidak membohongimu. Selama kamu dapat mengirimku kembali ke rumah klan Ye, aku tidak akan mengingkari janjiku. Ucap suara jiwa Ye Chuan. Berhentilah menggunakan nada memohon seperti itu. Aku tidak menggunakan pedang. Skill pedang tingkat kuno benar-benar tidak berguna bagiku. Ucap Xiaoyan masih menolak. Dia benar-benar tidak ingin mengalami sebab dan akibat ini. Lagi pula di mana dia bisa punya waktu untuk mengirimnya ke rumah klan Ye. Saudaraku, selama kamu membawaku keluar dari sini, aku pasti akan memuaskanmu. Aku melihatmu menggunakan senjata penggaris tumpul. Meskipun itu bukan pedang, tapi itu memiliki efek yang sama dengan pedang berat milik klan Ye-ku. Aku bisa memberimu keterampilan bertarung tingkat kuno yang cocok untukmu. Itu adalah tebasan simpul langit 7 karakter. Ucap suara jiwa itu. Tebasan simpul langit 7 karakter. Kedengarannya bagus. Tapi karena kamu sudah mengatakan bahwa penguasa Suanku terhubung dengan ilmu pedangmu, maka aku ingin kamu mengajariku 3 ilmu pedangmu sekarang. Ucap Xiaoyan. Ini adalah keterampilan bertarung yang hanya bisa diwariskan kepada keluarga Ye-ku. Itu tidak pernah menyebar keluar. Ucap jiwa Ye Chuan langsung menolak. Namun Ye Chuan bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika Xiaoyan langsung membuang pedang patah itu dengan tegas. Hehehe, saudara, kamu sangat terburu-buru sebelum orang tua ini menyelesaikan kalimatnya. Meskipun skill bertarung di tingkat kuno hanya bisa diwariskan oleh garis darah yang sama, tentu saja masih ada pengecualian. Dalam keadaan khusus, aku bisa mewariskannya pada adik laki-laki ini. Jadi jangan khawatir, aku akan mengenyangkanmu dengan kentut pelangi. Sekarang kamu hanya perlu mencari tempat yang tenang untuk warisan ini. Ucap jiwa itu. Kurasa kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ucap Xiaoyan. Setelah itu dia menyimpan pedang patah ke dalam cincin penyimpanannya. Ayo pergi. Ucap Xiaoyan membalikan tubuhnya dan memberi isyarat kepada 3 orang timnya. Sunggu dan Jin Dongming mengikuti Xiaoyan dari belakang. Hanya Ling Bao yang masih syok untuk sementara waktu. Dia masih belum mengerti tentang status Xiaoyan. Namun yang pasti kekuatan Xiaoyan benar-benar membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Thank you guys,
sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikuti terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.